Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Syekhina wa Syekhina Syahad Syahid wa barakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Huda untuk bersama-sama tabaruk terhadap kitab Miftahus Sudur ini. Saya sebelum mengisi ini kemarin itu mendengarkan dulu kajian Miftahus Sudur selama 6 bulan. Saya dengerin gitu ya, dari mulai bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir aja. Karena di Safar itu sebenarnya sudah masuk ke pasal 5. Rabiul Awal juga pasal 5. Nah, Rabiul Akhir ini dari awal lagi. Tapi tidak apa-apa karena kita adalah majelis khidmat tabarruk Miftahus Sudur. Saya pelajari kemarin dari Rabiul Akhir itu dimulai dari awal lagi, muqaddimah lagi, terus sampai ke halaman 6, dilanjut sampai 4. Kebetulan juga kalau saya mau melanjutkan pasal kelima, sebenarnya sudah bikin nazomnya. Bulan Safar itu baru disampaikan 3 halaman, saya bikinnya 6 halaman. Tapi alhamdulillah nazomnya nggak ke bawah, karena ilmunya masih disutur dalam catatannya nggak ke bawah, yang ikut hilang. Jadi saya baru ikut yang awalnya saya ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 6 ya. Halaman 6 baris terakhir. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqimu, mentalkinkan hadhil kalimat at-thayyibah, kalimat la ilaha illallah, lissahabati, kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Untuk apa ditalkinkan? Untuk apa zikir ini dibaca? Satu disebut di sini litasfiyati qulubi, untuk tasfiyatul qalbi, membersihkan qalbi. Dibersihkan dari apa, Pak? Dosa ya, dari dosa-dosa, dibersihkan qalbi. Wa tazkiyati nufusihim, dan disucikan, mensucikan jiwa mereka, jiwa para sahabat. Maka antara hikmah zikir adalah
yuzakkin nufus anir razail wasifatil hayawaniyah, mensucikan jiwa dari sifat tercela dan sifat-sifat hewan. Sifat tercela banyak nggak terhitung. Apa misalnya? Sombong, hasud, bakhil, bohong. Nah, banyak. Yang Ghazali menyebutkan sampai ada 55. Wasifatil hayawaniyah, dan sifat-sifat hewani. Sifat hewani binatang ternak, binatang buas. Nah, ini itu juga dibersihkan. Wa isolihim ilal hadratil ilahiyah, dan mengantarkan para sahabat ke hadirat Allah. Jadi mengusulkan itu membuat para sahabat menjadi ma'rifat kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat Az-Zariyat ayat 56. Ai liya'rifun, supaya makrifat. Diciptakan oleh Allah supaya makrifat. Di situ disebutkan dalam kitab Sudut di halaman sebelumnya, ya, halaman 6 tengah itu, faman lam ya'rifuhu kaifa ya'buduhu. Kalau tidak mengenal Allah, bagaimana mau ibadahnya sempurna? Karena ibadah yang sempurna zahirnya mengamalkan syariat, batinnya makrifat. Jadi zikir ini kenapa ditalkinkan oleh Rasulullah kepada para sahabat? Supaya para sahabat belajar makrifat. Jadi makrifat itu ada yang belajar dengan kita, tapi ada juga yang belajarnya dengan membersihkan qalbu dan nafsu. Terus yang keempat, was-sa'adatil qudsiyah, dan kebahagiaan yang halal. Nah, ini tujuan talqin dan zikir. Jadi kalau kita bertanya, kenapa zikir? Ya tadi, supaya qalbunya bersih, jiwanya bersih, supaya belajar makrifat, dan supaya hidupnya bahagia. Ini bapak-bapak udah pada bahagia belum ini? Alhamdulillah. Kalau belajar zikir, belajar bahagia. Kenapa? Karena ketika melihat nikmat, bukan hanya nikmatnya yang kelihatan, tetapi merasakan yang maha memberi nikmatnya. Jadi ketika makan, bukan hanya melihat nikmat makanannya, tetapi juga merasakan makanan ini ada yang memberi nikmat, dan yang memberi nikmat adalah Al-Mun'im, sehingga tambah nikmat. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ngomong dulu biar enak tentang tasfiyatul qalbi bizikri, membersihkan qalbu dengan zikir, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Qalbu itu dua jenisnya, qalbu sakit, qalbu sehat. Qalbu sakit, zikir obatnya agar bersih, hilang gelapnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur
fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam qalbu mereka ada penyakit, lalu ditambah penyakitnya oleh Allah. Jadi penyakit qalbu ini bisa bertambah. Bapak juga orang kalau sakit tambah kan, ketika badannya sakit awalnya demam, nanti tambah kepala jadi pusing, mencret, kok jadi banyak penyakitnya. Penyakit qalbu juga sama. Mungkin awalnya hanya satu, bakhil misalnya merek GSC, tiba-tiba nambah kok, akhirnya jadi ada hasutnya, ada sombongnya. Kenapa penyakitnya tambah? Karena kenapa? Tidak diobati. Maka coba saja kalau ditinggalkan zikirnya, terasa penyakitnya nambah. Jadi harus diobati. Obatnya penyakit qalbu adalah zikir. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hilang gelapnya. Karena qalbu yang sakit itu gelap. Mana dalilnya? Dalam Miftahus Sudur halaman 16 ada jenis halaman 16 baris ketiga. Halaman 16 baris ketiga, firman Allah. Qala Allah Ta'ala, wa berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, kata Allah. Maksudnya gak mau zikir itu. Diajak zikir gak mau, diajak talqin takut gak bisa mengamalkan, nanti malah dosa. Ya tidak talqin saja sudah salah. Kan oleh Nabi kita disuruh talqin. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Disuruh ditalqin tapi nggak mau talqin. Setelah talqin ya latihan. Jadi kalau tidak mau talqin, dosanya jadi dua. Satu tidak mau zikir, dua tidak mau talqin. Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya di dunia ma'isyahnya, penghidupannya, bukan hidupnya ya, penghidupannya sempit, terasa gelap. Coba kita kalau berada di ruangan yang gelap kayak sempit, bingung. Ya tadi dunianya sudah terasa. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surat Taha. Dan kami bangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan gelap, matanya gelap sehingga nggak bisa lihat, buta. Nah ini karena penyakit qalbu. Jadi harus dibersihkan. Qalbu sakit dibiarkan akan tambah penyakitnya. Siapa jauh dari zikirnya, gelap dunia akhiratnya.
miliar, 1000, apa? Tapi kalau nggak zikir-zikir, sempit, terasa sempit. Kenapa ini sempit? Oh, nggak zikir. Padahal zikir jahar itu zikir yang paling berat. Karena memang keutamaannya juga luar biasa. Sehingga disebutkan di dalam Miftahus Sudur, innama qata'a fi sa'atin ma la yaqta'uhu ghairuhu fi syahrin aw aksara. Zikir jahar ini bisa mencapai satu titik dalam waktu 1 jam yang tidak bisa dicapai dengan zikir lainnya kecuali dalam waktu 1 bulan atau lebih. Makanya zikir jahar ini kalau kendaraan itu seperti gas, nggak ada zikir jahar yang pelan-pelan ya, nggak ada kan? Pasti semangat. Ya nggak ada motor kenceng suaranya pelan, nggak ada, pasti kenceng itu gas. Ya tentu harus lihat situasi. Kalau di rumah yang lagi sakit gigi ya jangan terlalu keras gitu kan, disesuaikan. Tetapi ya itu zikir yang sangat luar biasa. Sehingga paling berat ketika membaca satu zikir jahar, nafsu kita ini dipukul. Sering saya ungkapkan, untuk ini aja biar gampang kemudian dipahami. Misalnya nafsu kita ini seperti ular, misalnya ular raksasa yang sebesar pohon kelapa. Mau berangkat ke masjid, kayaknya kaki ini berat, dan dibelit oleh ular raksasa itu. Mau ke MHTM, aduh, mendingan di kamar. Sudah mau berangkat, tiba-tiba belok. Niat ke warung, mampir ke warung, ngobrol di warung. Ya bagus, tetapi memang berat zikir jahar. Beratnya. Ketika kita membaca zikir jahar 1 kali saja, la ilaha illallah. Oh itu ular raksasa tadi dipukul 1 kali. Ya nafsu nggak pernah mati, tetapi kekuatannya makin kecil. Makin kecil. Bayangkan Bapak kalau misalnya mau berangkat ke masjid, dibelit oleh ular yang sebesar kelingking, kira-kira berat nggak? Enggak. Nafsunya sudah dilumpuhkan, dilemahkan dengan zikir la ilaha illallah. Makanya kalau ini nggak lihat orang lain, kita merasakan. Kalau zikirnya lagi banyak, biasanya semangat, Pak. Jalannya juga beda. Kayak mantep ya. Tapi kalau zikirnya kurang, waduh, berat. Jadi memang kuncinya di zikir. Karena ketika zikirnya lemah, nafsunya besar. Kalau zikirnya kuat, istiqomah, benar cara membacanya, ikhlas, maka nafsunya dikalahkan oleh kita, sehingga mudah melakukan amalan-amalan lain. Ya dirasakan sendiri saja. Sekali-kali coba Bapak zikirnya sedikit saja, bandingkan dengan hari lain diperbanyak. Ada bedanya enggak? Kerasa nanti beda. Nah ini ya, gelap dunia sempit rasanya, tidak tahu jalan kemana. Di akhirat juga gelap, mata buta tak melihat.
cahayanya agar terang hidup di dunia juga terang di akhiratnya. Sakit berbahaya, berpengaruh pada akhlaknya. Zikir sebagai obatnya, membakar penyakit kolbunya. Fungsi narun ada nurun. Narun itu api yang membakar, bukan api biasa. Apa yang dibakar? Satu, dosa. Dibakar dosanya dengan zikir. Yang kedua, as-sifatul madhmumah, sifat tercela. Ada nggak yang merasakan misalnya sebelum zikir pelit meregese? Tetapi setelah rajin zikir, istiqomah zikir, kok pelitnya jadi berkurang, hilang, jadi dermawan. Kerasa nggak? Ada ya yang merasakannya? Ada nggak yang merasakan sebelum zikir kedul ya? Ya kedul atau apa saja. Setelah rajin zikirnya jadi berkurang. Kerasa nggak? Kerasa. Ada nggak? Sekarang pertanyaannya dibalik. Ada nggak sebelum zikir sombongnya selangit, setelah zikir tetap sombong selangit? Ada nggak? Lah kok nggak kebakar? Kenapa? Zikirnya kenapa nggak kebakar? Pikirnya belum. Sebenarnya zikir itu membakar. Kalau misalnya nggak kebakar, kira-kira kenapa? Ada yang punya pengalaman, misalnya punya sifat tidak baik, entah sombong, entah hasud, zikirnya rutin diperbanyak, ikhlas benar cara zikirnya, tapi penyakit kolbunya nggak hilang. Ada yang punya pengalaman begitu? Ada ya? Itu kira-kira kenapa itu? Jadi zikir ini kan tadi, zikir itu seperti api yang membakar. Api juga beda-beda yang dibakar. Kalau api membakar kertas ini, misalnya korek api dibakar, langsung bakar nggak? Langsung. Kenapa? Tipis kertas. Ganti sekarang, yang dibakar adalah batangan kayu. Kira-kira langsung kebakar nggak? Butuh waktu ya? Butuh waktu lama sampai keluar asap hitam, baru kemudian keluar apinya. Tapi lama kan? Nggak langsung kebakar, butuh mungkin berapa menit. Sekarang kita ganti, jangan batangan kayu, ganti pakai batangan besi. Dibakar, kira-kira kebakar nggak besi? Bisa gitu? Lama. Benar, besi bisa kebakar, bisa meleleh. Dilas bisa ya? Iya, tapi kalau besinya, kalau apinya hanya korek api lilin, nggak akan ya, nggak akan. Iya, punya panas saja, nggak akan meleleh. Jadi apinya juga harus berkekuatan
minimal 1000 derajat Celcius. Oh, kekuatan apinya beda. Jadi zikirnya juga kayaknya harus banyak. Karena penyakit kolbunya sudah menahun, sudah puluhan tahun. Karena ada orang yang nanya, Pak Cuma, itu ibu-ibu kenapa sombong? Enggak hilang-hilang. Sudah dikir, sudah. Berapa tahun dikirnya? 30 tahun. Tapi sombongnya enggak hilang. Sombongnya berapa tahun? Ya 60 tahun. Oh, berarti dikirnya harus diperbanyak. Jadi panasnya kurangnya. Tapi intinya zikir ini membakar. Narun dan nur. Bakhilnya dibakar, nanti muncul dermawan. Sombongnya dibakar, muncul tawadu. Apalagi? Mengeluhnya dibakar, muncul jangan. Makanya para sahabat menulis al-akhlaqul karimah bimudawamati zikrillah. Jadi akhlakul karimah itu cara mewujudkannya itu dengan dawam zikir, rutinkan zikir. Kalau setelah dirutinkan, misalnya masih ada sifat-sifat yang belum kebakar, ya mungkin ditambah panasnya ya. Nah, kalau dikirnya 165 sekali-kali 1000 biar agak panas. 1000 masih kurang panas, ya boleh ditambah, disesuaikan ya dengan waktu yang kita miliki. Karena kolbu orang itu beda-beda. Kalau yang kolbunya tipis kayak kertas, langsung dibakar. Tapi kalau kolbunya yang kayak besi, ada dalam Quran disebutkan kal hijarati aw asyaddu qaswah. Kolbunya seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Apa yang lebih keras daripada batu? Besi. Ya mungkin harus lebih sabar. Tapi saya yakin banyak orang-orang yang bercerita, alhamdulillah saya tuh dulu gampang emosi, gampang marah, tapi setelah zikir rutin jadi lebih sabar. Banyak yang cerita itu ibu-ibu dulu tuh pelitnya mereka hesi. Tapi setelah rutin zikir alhamdulillah pelitnya jadi kebakar, jadi hilang. Sekarang malah jadi dermawan. Nah itu kebakar. Itu karena kebakar. Jadi kolbu yang sakit ini berpengaruh terhadap akhlak. Maka harus dibakar penyakit kolbunya ini supaya akhlaknya baik. Para sahabat memberikan rumusan supaya punya akhlak karimah, akhlak mulia, akhlak terpuji. Caranya adalah dawam zikir, dawam rutinkan. Oke, ini baru tentang tujuan yang pertama ya, tasfiyatul qalbi, membersihkan qalbu. Qalbu sakit menumbuhkan sifat jiwa kegelapan, kibir hasud dan bakhil, ujub gibah dan namimah. Sifat-sifat tercela. Ini ada dalam Tausudur halaman 16 baris ke-9. Disebutnya
sifatun nafsi az-zulmaniyah, sifat jiwa yang gelap. Di situ disebutkan al-kibru sombong, al-hikdu, al-hasadu hasud, al-bukhlu pelit, wal-ujub bangga diri, wal-ghibah apa ghibah? Gosip, ngerasani, wal-namimah mengadu domba, wal-kibru sombong, bohong, wa nahwu dzalika dan contoh lainnya. Oh, banyak ini Imam Ghazali itu sampai ada 55 penyakit kolon. Nah, kita contohkan ini ya. Kibir itu dosa pertama, iblis diusir dari surga. Menolak kebenaran itu sifatnya, meremehkan pada sesama. Supaya hilang kesombongan. Makanya para guru sufi kadang-kadang nyuruh muridnya melakukan sesuatu yang menurut pandangan orang muda. Imam Ghazali disuruh membersihkan WC dengan tangannya. Oh, kalau orang sombong kan, masa saya disuruh mengerjakan kayak gitu. Jadi disuruh melakukan hal-hal yang rendah itu supaya sombongnya hilang. Sombong itu kan macam-macam sebabnya. Ada yang karena banyak ilmunya, ada juga yang karena banyak hartanya, ada juga yang karena jabatannya, ada juga yang karena banyak istrinya. Banyak istrinya. Ya, kalau akur, kalau nggak akur, ada juga yang ada nggak orang sombong karena banyak riadohnya? Ada nggak? Ada lah ya. Ya lah, iblis juga katanya riadohnya sudah banyak. Makanya kalau kita merasa kok kayak ada ini, merasa lebih daripada orang lain, ilmunya lebih, amalnya lebih, nah, bisa mencontoh sahabat Abdullah bin Salam melakukan hal-hal yang kelihatan rendah. Ada kotoran misalnya dibersihkan, pokoknya supaya sombongnya itu hilang. Nah ini ya, bila orang berpikiran yang disedekahkan itu hilang, yang digenggam jadi kemuliaan itu bakhil, kata Imam Hasan.
mukasyafatul qulub. Di situ Imam Hasan menjelaskan bakhil itu bukan hanya merek hese, tetapi bakhil itu adalah pikiran. Kalau orang punya pikiran yang disedekahkan itu hilang dan yang gak disedekahkan itu adalah kemuliaan, maka itu adalah bakhil. Itu kata Imam Hasan. Jadi kan dalam hadis disebutkan bahwa yang dimakan hilang kan, yang dipakai usang, baju, rumah, jadi usang, kendaraan. Yang disedekahkan itulah yang abadi, karena menjadi simpanan kita. Satu lagi sifat ini, sifat tercelanya ya. Allah sudah mengingatkan ghibah itu dosa besar, seperti makan daging teman, seharusnya tidak dilakukan. Ghibah itu seperti makan daging teman. Ghibah itu ya. Bahkan dalam hadis sahih disebutkan ada orang yang mau masuk surga tiba-tiba ditahan. Nah, ada juga bunyi hadis lainnya, Nabi bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang bangkrut mah orang bisnis habis, nggak ada untung, malah modalnya ikut hilang. Kata Nabi, bangkrut yang sebenarnya adalah orang nanti di hari kiamat membawa amal kebaikan yang banyak, tapi kebaikannya ini diberikan karena dituntut oleh orang lain. Begitu mau masuk surga, ibu ditahan. Ibu sebentar. Iya, ada apa? Kok buru-buru masuk surga? Kenapa? Bu, dulu punya hutang 100.000 kan? Iya. Kan sini nggak ada duit. Ya sudah, bayarnya pakai amal. Maka kebaikannya diambil seharga 100.000. Udah ya, beres. Mau masuk lagi. Tiba-tiba datang ibu yang lain, ibu sebentar. Ibu pernah ngegibah saya loh. Loh, kenapa? Ya saya merasa malu. Keburukan saya diceritakan ke orang lain. Saya jadi malu. Ibu kena denda. Diambil lagi pahalanya seharga gibah itu. Datang lagi orang lain, ibu pernah. Wah, pernah menuduh, pernah mencuri, misalnya macam-macam. Sampai kebaikannya sudah habis, tiba-tiba masih ada orang yang menuntut. Kata ibu itu, aduh maaf, kebaikan saya sudah habis. Diminta ini, diminta itu, sudah habis nol. Aduh, ngebayarnya pakai apa? Apa kira-kira ngebayarnya pakai apa? Pahalanya sudah habis. Maka akhirnya dosa orang yang menuntut itu diambil seharga kesalahannya, diberikan kepada orang tadi. Itulah orang yang baik, orang yang bangkrut, kata Nabi. Jadi ketika kita rajin berzikir, harus diwaspadai sifat-sifat ini juga. Hasud, jangan sampai hasud. Udah dikir capek-capek, dikir ini kan seperti nabung, tiba-tiba hasud, dibakar nabungnya jadi hilang. Kita nabung, dikir nabung,
tiba-tiba gibah, pahala zikirnya diberikan kepada orang-orang yang kita gibahi. Makanya Imam Syafi'i kalau ada orang yang gibah, misalnya, ya Imam Syafi'i itu ada fulan menggibahmu, menceritakan keburukanmu, maka Imam Syafi'i langsung memberi hadiah, kirim, terima kasih karena sudah diberi pahala. Kalau kita nggak gitu ya, ada yang gitu ya kesel. Padahal orang yang gibah ini memberikan pahalanya kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tujuan talqin dan zikir yang pertama adalah membersihkan qalb. Yang kedua adalah mensucikan jiwa. Yang ketiga supaya ma'rifat, usul. Yang keempat supaya bahagia yang halal, yang benar. Jadi kalau sudah zikir rutin, hidupnya harus happy, Pak. Harus bahagia. Bahagia terus. Ya. Enakan bahagia, enakan susah. Ya, bahagia terus. Ada apa saja bahagia. Karena yang dilihat bukan hanya masalah, tetapi yang maha memberi masalah. Melihat Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu saja pembahasan tabaruk Miftahus Sudur pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa merutinkan, mendawamkan zikir kita, didawamkan supaya sifat-sifat tercela yang ada di dalam kalbu, yang ada di dalam jiwa bisa dibakar, bisa hilang. Kita bisa merasakan nanti, orang lain juga bisa menilai, aneh, kok itu jadi begitu. Nah, itu buah zikir. Jadi buah zikir ini adalah akhlakul karimah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu saja. Mudah-mudahan kita selalu diberi sehat, zahir maupun batin, dipanjangkan umur, dijauhkan dari segala bencana dan musibah, ajarkan maslahat untuk dunia maupun akhirat. Semoga dimudahkan pengambilan Allah Subhanahu wa taala. Bikaromatullah bil a'udhu qutubul alamin syai'il qadir jalla qadasa rasulullah. Wa bikaramati syaikhina al-mukarram Syekh Abdullah Barik Muhammad. Wa bikaramati syaikhina wal mursyidina Syekh Nasaibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu syaikhina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim